Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Titu selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman yang saya banggakan. Pada video ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi anti korupsi dan good governance. Namun sebelum memasuki materi, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firly Anissa Naila Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Joharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurora Nindya dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Baktiar dengan nomor NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Halil Yagi Rahmasi dengan NPM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Maria Angela dengan NPM akhir 70. Perkenalkan, nama saya Deva Zelia, NPM terakhir 080. Perkenalkan, nama saya Keisha Gian dengan nomor NPM terakhir 293. Baik, yang pertama adalah definisi dari korupsi. Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Yang pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Dan yang kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis korupsi. Sebelum masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis korupsi, izinkan saya untuk menjelaskan tentang ciri-ciri korupsi agar ada gambaran yang lebih jelas. Ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi biasanya dilakukan secara bersama-sama karena membutuhkan jaringan, kerjasama, atau kolusi antar pelaku agar tindakan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tidak mudah terungkap. Ini yang membedakan dengan pencurian biasa yang bisa dilakukan sendiri. Ciri-ciri korupsi yang kedua yaitu bersifat rahasia dan tertutup. Tindakan korupsi hampir selalu disembunyikan dari publik karena jika terbuka akan langsung mendapatkan kecaman. Motif sebenarnya korupsi juga jarang diumumkan karena berkaitan dengan keuntungan pribadi yang tidak sah. Ciri korupsi yang ketiga ada unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik. Dalam korupsi biasanya ada hubungan saling menguntungkan antara pihak-pihak tertentu. Bentuk keuntungannya tidak selalu berupa uang tunai, bisa berupa proyek, jabatan, perlindungan hukum, atau fasilitas tertentu. Yang keempat, perusahaan berlindung di balik hukum. Pelaku korupsi sering memanfaatkan celah-celah hukum atau membuat dokumen resmi seolah-olah perbuatannya sah untuk menghindari hukuman atau sorotan hukum. Ciri korupsi yang kelima yaitu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan atau wewenang. Orang-orang ini biasanya memiliki akses dalam mengambil keputusan sehingga bisa mengatur kebijakan, proyek, atau dana untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang keenam, mengandung unsur penipuan terhadap publik. Korupsi hampir selalu berhubungan dengan kebohongan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada lembaga publik yang berujung pada kerugian besar bagi negara atau komunitas. Ketujuh, pelaku menjalankan fungsi ganda yang bertentangan. Mereka yang seharusnya menjaga dan mengelola kepercayaan masyarakat justru menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedelapan, dilakukan dengan sengaja untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Korupsi bukan terjadi karena ketidaksengajaan, melainkan sudah direncanakan untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Yang kesembilan, merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Korupsi menghancurkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pejabat, pemimpin, atau pegawai publik sehingga menurunkan integritas institusi. Yang terakhir, melanggar norma pertanggungjawaban sosial. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan, tanggung jawab, dan moralitas yang harus dijaga dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang pertama yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara ini dinilai dan ditetapkan oleh dua lembaga yaitu BPK dan BPKP.
BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bertugas menilai kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan BPKP merupakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Contohnya nih, jika dalam sebuah proyek pembayaran sudah dicairkan 100%, padahal pekerjaan baru selesai 55%, maka selisih 45% itu dihitung sebagai kerugian negara karena pencairannya melawan hukum. Kerugian ini harus nyata dan pasti jumlahnya, seperti uang, surat berharga, atau barang. Yang kedua ada penyuapan. Penyuapan adalah tindakan memberi sesuatu kepada pejabat atau pihak berwenang supaya mereka bertindak bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang diberikan tidak selalu uang, bisa juga barang, hadiah, janji, fasilitas, hak istimewa, bahkan janji pengaruh dalam jabatan. Intinya penyuapan membuat keputusan atau tindakan seseorang tidak lagi berdasarkan aturan, melainkan karena balas jasa dari pemberi suap. Saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis korupsi. Yang ketiga itu ada penggelapan dan juga pemalsuan. Nah, penggelapan ini merupakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dipercaya untuk menjaga uang atau mengurus uang, tetapi mereka malah mencuri uang tersebut atau properti tersebut atau barang berharga tersebut. Sedangkan untuk penggelembungan atau pemalsuan ini merupakan tindakan yang dimana mereka menggunakan informasi atau data palsu untuk mengalihkan harta dan juga barang orang lain menjadi milik mereka. Lalu yang keempat ada pemerasan. Pemerasan ini adalah bentuk kejahatan yang dimana mereka melibatkan ancaman atau tekanan psikologis terhadap seseorang untuk memaksa mereka memenuhi keinginan si pelaku tersebut. Misalnya membocorkan rahasia besar agar mereka mengikuti keinginan si pelaku tersebut. Jenis-jenis korupsi yang selanjutnya yaitu yang kelima, nepotisme. Nah, nepotisme ini merupakan tindakan di mana seseorang memberikan sebuah posisi atau pekerjaan terhadap keluarga atau teman dekatnya yang di mana mereka itu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan yang memadai untuk pekerjaan tersebut. Nah, perbuatan ini itu melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya itu di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Contoh yang sering terjadi itu misalnya seperti seorang pejabat negara mengangkat keluarganya untuk menjabat posisi dalam pemerintahan meskipun orang tersebut itu tidak memiliki syarat atau tidak berkompeten dalam bidang tersebut. Nah, hal ini itu merugikan karena posisi tersebut itu seharusnya diisi oleh orang yang lebih berkompeten, bukan hanya karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Lalu yang keenam ada gratifikasi. Nah, gratifikasi ini adalah pemberian hadiah yang berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan lain-lain kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai suap karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu tujuannya itu sering untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama, agama. Korupsi adalah dosa besar dalam agama, yaitu melanggar prinsip, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Yang kedua ada sosial. Korupsi memperparah kemiskinan, merusak moral bangsa, menghilangkan kepercayaan pada pemerintah, dan menyebabkan pelayanan publik yang timpang. Ketiga, budaya. Korupsi merusak reputasi bangsa dan nilai budaya luhur. Bung Hatta menilai korupsi di Indonesia sebagai masalah budaya yang hanya bisa diberantas dengan perubahan budaya masyarakat. Keempat, teknologi. Korupsi menghambat perkembangan teknologi dan memperparah terorisme serta penyalahgunaan sumber daya negara. Kelima, hukum. Korupsi menyebabkan hukum dianggap bisa diperjualbelikan dan merusak kepercayaan masyarakat pada keadilan. Keenam, perspektif politik. Korupsi melemahkan demokrasi, merusak proses pemerintahan, dan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada lembaga politik. Ketujuh, ekonomi. Korupsi menyebabkan pembangunan tidak merata, menurunkan investasi asing, mengurangi pendapatan negara, dan meningkatkan beban masyarakat. Lalu kemudian, menurut perspektif Pancasila, yaitu Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Korupsi mencerminkan tidak adanya iman dan takwa kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Korupsi melanggar nilai kemanusiaan, keadilan, dan tenggang rasa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pelaku korupsi hanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan bangsa. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Korupsi bertentangan dengan nilai musyawarah, tanggung jawab, dan keadilan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menghancurkan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kepentingan umum. Jadi, kesimpulannya adalah korupsi bertentangan dengan nilai agama, sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pelaku korupsi mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengabaikan nilai kemanusiaan, keadilan, serta keimanan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah cara pencegahan korupsi. Salah satu langkah utama untuk memberantas korupsi adalah dengan melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini bertujuan untuk membangun ketahanan diri masyarakat agar tidak mudah tergoda melakukan tindak korupsi dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya ada 5. Yang pertama adalah penanaman semangat nasionalisme. Nah, pemerintah menanamkan nilai nasionalisme berbasis Pancasila melalui penyuluhan atau diskusi umum. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjauhi korupsi demi menjaga keberlangsungan bangsa. Yang kedua adalah penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Nah, penerimaan pegawai negeri dilakukan atas prinsip kejujuran dan keterbukaan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghilangkan peluang terjadinya korupsi dalam proses perekrutan. Yang ketiga, himbauan kepada masyarakat. Nah, pemerintah aktif memberikan himbauan kepada masyarakat melalui berbagai penyuluhan. Himbauan ini bertujuan untuk mengingatkan tentang bahaya korupsi dan cara-cara sederhana untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan masyarakat. Yang keempat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun mental. Karena masyarakat yang sejahtera lebih kecil kemungkinan untuk melakukan korupsi karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah pencatatan ulang aset. Melalui pencatatan ulang aset, pemerintah memantau sirkulasi aset masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepemilikan aset berasal dari sumber yang sah dan bukan dari hasil tindak korupsi. Untuk upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara mendirikan sebuah lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 dan lembaga ini bersifat independen alias berdiri sendiri. Proses penindakan yang dilakukan KPK tentunya harus sesuai dengan mekanisme peradilan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Selain KPK, KPK juga pastinya dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan bantuan dari setiap lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan juga kontribusi baik oleh pemerintah. Yang berikutnya untuk upaya edukasi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan informal, formal, maupun non-formal. Apa itu good governance? Good governance artinya adalah cara menjalankan pemerintahan atau pembangunan dengan baik dan bertanggung jawab. Pemerintah harus bekerja jujur, mengikuti aturan demokrasi, mengelola uang negara dengan benar, menghindari korupsi, dan membuat aturan-aturan yang mendukung usaha dan bisnis supaya berkembang. Sederhananya, good governance itu seperti kerja kelompok yang baik. Semua anggota harus jujur, bekerja sesuai tugasnya, menggunakan uang kas dengan benar, dan membuat aturan yang disepakati bersama. Selanjutnya ada sejarah good governance di Indonesia. Di Indonesia, good governance mulai serius dijalankan setelah masa reformasi sekitar tahun 1998. Pada saat itu, rakyat ingin perubahan besar seperti pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan tidak korup. Karena itu, pemerintah baru harus menerapkan prinsip-prinsip good governance. Contohnya, seperti saat OSIS sekolah digantikan ketuanya karena banyak yang protes, lalu OSIS baru harus janji menjalankan aturan dengan lebih baik dan transparan.
Selanjutnya ada evaluasi penerapan good governance di Indonesia. Walaupun sudah berjalan lebih dari 15 tahun sejak reformasi, good governance di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak kasus korupsi dan masalah dalam pengelolaan uang negara. Contohnya seperti kalau dalam kelompok acara, walaupun sudah ada ketua baru, ternyata masih ada anggota yang pakai uang kas untuk keperluan pribadi. Berarti prinsip kerja jujur dan bertanggung jawab belum diterapkan dengan baik. Selanjutnya adalah penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Good governance menjadi alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Namun, setelah 12 tahun reformasi berjalan, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Meskipun begitu, hal tersebut tidak berarti gagal diterapkan. Banyak upaya dilakukan pemerintah untuk menciptakan iklim good governance, di antaranya mulai diupayakannya transparansi dan pengawasan. Penerapan prinsip good governance di Indonesia bertujuan untuk membuat pengelolaan sektor publik lebih bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya. Untuk mendukungnya, pemerintah ini membuat banyak aturan dan membentuk lembaga-lembaga yang baru. Ini berbeda dengan masa Orde Lama yang penuh dengan kepentingan politik, sedangkan pada Orde Baru ini menjadikan sektor publik hanya sebagai alat pembangunan, bukan sebagai badan yang dikelola dengan prinsip bisnis. Selain memperbaiki pemerintahan, good governance juga mendorong lahirnya good corporate governance di perusahaan-perusahaan swasta. Harapannya di Indonesia bisa membangun pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya.